Oke, halo selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, guys, sekarang udah teman-teman tahu sendiri ya weekend terakhir di bulan Oktober ini, dimana memang kalau secara pencapaian kita masih sangat-sangat jauh dari harapan kita bersama, karena kita masih di angka mungkin di 57% untuk per kemarin malam. Nah, semoga sih hari ini karena weekend terakhir juga sudah merupakan PID dari beberapa customer yang mungkin gajiannya di akhir bulan, harusnya sih di minggu ini bisa lumayan membantu lah, ramai banget, semoga itu, amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk secara pencapaian people masih sama ya, Mbak Nindi masih hampir 100 juta. Kalau Mas Fakih masih kurang lumayan lah, kalau untuk harus ngejar 100, disusul sama teman-teman yang lainnya, termasuk Mas Kiri juga. Nah, lalu untuk menurut aku hari ini kita fokus aja jualan, totalitas aja pada jualan. Hal-hal yang berbau kayak administratif atau hal-hal yang memang tidak menunjang untuk jualan, nanti pasrahkan ke aku atau ke Mas Kio, karena memang itu peran kita di sini. Nah, di sini aku ingin teman-teman untuk fokus aja jualan, cari uang sampai banyaknya, biar bisa kalian panen nanti di gajian bulan November. Seperti itu. Lalu untuk sharing hari ini mungkin kan kita bagi teman-teman yang CPL kan mungkin maksudnya 1:30, kita nggak tahu atmosfer pagi seperti apa sampai jam 1, lalu gimana mungkin keadaan dari CFD hari ini, mungkin bisa disampaikan dari Mas sama Mbak ini, monggo. Ya, monggo Mas. Ya, siang teman-teman, mungkin aku mau share untuk CFD hari ini. Kita berbeda ambil lokasinya karena biasanya kita di Ijen, hari ini kita di Rampal karena memang di Ijen tadi ada event. Berkaca dari minggu-minggu sebelumnya, ketika di Ijen itu ada event, suasananya crowded dan takutnya ada hal tidak terduga yang bisa membuat kita terlambat, karena masuknya kan sekarang dipercepat dari jam 8, misal ada macet atau mungkin malah jadinya lebih nggak fokus, karena orang yang ke situ emang datang ke event bukan cuma hanya olahraga, tapi mereka udah punya tujuan lain. Makanya kita beralih ke Rampal. Apa sih namanya? Kayak festival Yang yang ada orang jalan karnaval, sorry ya, jadi ada karnaval dari Depok. Oh, sini deh. Oke, lanjut, terus kita ke Rampal, dan alhamdulillahnya di Rampal itu cukup ramai Mas hari ini. Jadi emang cukup ramai banget yang aktivitas, dan kebetulan juga banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang berolahraga pagi, dan kita tadi sebar brosurnya sudah sesuai target ke pasangan suami istri atau yang sudah berkeluarga juga. Kemudian mungkin update untuk sampai hari Minggu ini, shift A ini, kita tadi ada beberapa customer yang alhamdulillahnya 2 beli murni, 1 beli aksesoris. Cuma ada 1 tadi lost deal karena masih survei aja, rumahnya masih belum jadi. Selebihnya itu tadi udah oke semua sih. Dan kebetulan karena yang satunya tadi mau isi ruangan ya, tapi cuman yang deal baru Kano sama Kara 1 seater, yang lain insya Allah menyusul nanti sambil di follow up sama Mbak Dewi sih. Thank you update untuk hari ini. Nah, artinya kan berarti sudah ada 5 jutaan kan? Belum ada, baru 5 jutaan. Baru 5 jutaan. Nah, artinya nanti kita kan mumpung sudah full tim nih, otomatis kan bisa lah kita untuk mungkin kalau nggak terlalu ramai kan bisa meninggalkan aku sendiri di kasir, nanti Mas 3 ini atau Mbak 1 ini bisa Mas 2 sama Mbak 1 ini bisa ya cari tahu sebanyak-banyaknya. Mungkin teman-teman bisa perlu flyering sekali, atau ya cukup pagi tadi aja ya, seperti itu sih ya. Jadi memang aku nitip aja, pokoknya hari ini fokus jualan aja, jangan pernah tinggalin entrance, karena kalau teman-teman pengen jualan banyak hari ini harus tetap melayani dari awal di depan gitu. Jadi biar dari hulu ke hilirnya lebih nyaman lah, sama nggak tinggalin kayak mungkin teman-teman mungkin ada yang 1 di belakang, ada di atas, mungkin dari depan aja kayak gitu. Lalu untuk untuk update dari Lord masih sama ya, jadi dari 7 undangan kemarin Regis itu cuma 2 yang datang, dan ternyata infonya kalau aku balik dari ke Kadewa itu cuma 2 itu pun juga ternyata kayak jadi cuma nanya-nanya dan kaget ketika disampaikan untuk proyeknya. Jadi benar-benar kasihan sih untuk teman-teman HO, Pak Adi, Pak Desi yang udah datang jauh-jauh ke sini, kasihan lah itu Pak Tujuh. Ya semoga sih teman-teman dari interior sudah tahu lah fenomena fakta di lapangan di Malang, kalau memang weekend pun ditunjang dengan promo tambahan, mereka itu tidak bisa berbuat banyak untuk menarik traffic.
apalagi tanpa support promo dan itu terjadi di udah pasti mereka harusnya bisa menganalisa sesuatu itu. Nah semoga sih memang kemarin aku ngobrol sama Kak Resi sih, dia itu tanya insight dari aku, ya karena aku bilang yang sama, jadi aku bilang Mawang tuh segmennya agak unik ya, karena nggak semua orang itu merata secara melek teknologinya. Jadi beberapa itu masih benar-benar harus kayak konvensional value dan lain-lain. Cuman kan yang menyayangkan kemarin kan aku bilang juga kalau baliho yang kita sebar itu tidak ada isinya, bahkan 2 hari after kita pasang di tengok semua dari oleh Satpol PP atau apa siapa hari gitu. Nah info feedback balik dari Kak Travis bilangnya sih coba nanti mau diajuin, cuman sih besar kemungkinan baliho yang mereka pasang nanti oleh tim mereka sendiri ya, bukan kita, itu labelingnya interior. Cuman nggak apa-apa selama masih ada bentuknya. Cuman kan pasti nanti teman-teman di sini paham bisa jago banget untuk sedikit membelokkan ketika memang posisikan mereka bisa diarahkan ke turun jalan aja atau sesuatu itu aja. Oke, lalu untuk action plan dan strategi udah jelas, tadi pagi teman-teman sudah lakuin untuk flyering, dan kita menunggu feedbacknya aja, karena tadi aku juga setuju sama Mas Yu sama Mbak Lili yang disampaikan bahwa memang dalam menyebar flyering yang terbatas itu kalau bisa memang ke pasar yang tepat, ke segmentasi yang tepat. Jadi jangan cuma kayak orang sebatas kita mengukur kewajiban nanti sebar-sebar cowok 1 orang kayak saya di sendirian duduk di trotoar dikasih untuk jangan. Jadi mending ke memang yang pasangan. Jadi memang lebih akan dikonsumsi gitu. Jadi mungkin dia masih akan baca. Kalau misalkan contoh misalkan aku nih dirampal duduk makan cilok dikasih brosur dari informal, oke tak ambil, terima kasih, tak boleh salah situ. Jadi mending memang sama kasih ke orang-orang yang memang menurut kalian itu dalam tanda kutip punya happy ya, bukannya kita main-main, tapi karena kita kan terbatas dengan klien seperti tahun juga kita anniversary itu kan rungkap namanya meledak yang kita printer kita, jadi memang walaupun cuma 50 atau 100 yang penting tepat sasaran itu aja. Lalu untuk action plan keduanya mungkin kemarin sudah sempat dijalani Mas Dio untuk blastingnya survei, jadi semoga sih untuk hari ini coba kita turun ke piring. Kan kemarin Mas Dio kan ngambil dari piring yang belanjaannya yang full ini dan itu repeat order ataupun yang satu tapi gede atau berapa order. Nah sekarang coba nanti kita filter lagi untuk customer yang memang mungkin dirinya di bawah itu, karena sudah menyisakan 3 hari lagi. Jadi kalau memang nggak terpakai si voucher itu sayang banget, karena kemarin dari yang sudah disebar itu baru 5 yang mengisi. Dan 2-nya ini kebetulan yang satunya customer loyal ini, yang satunya Bu Farah, aku nggak tahu siapa customer. Jadi mungkin masalah Bu Farah juga udah bilang sudah ngisi dan mau minta vouchernya, cuma kita arahkan ke sini belum cepat. Oke, lalu untuk promo briefing untuk hari ini itu mungkin yang masih aktif dan masih bisa teman-teman tawarkan yang pasti PD, karena ini luar biasa banget. Jadi secara pembelanjaan uang customer harus spend itu nggak terlalu besar, cuma 5 juta, tapi bisa dapat tambahan 6% atau maksimal 1 juta. Jadi itu lumayan banget dan itu khusus via only ya. Jadi benar-benar dimanfaatkan baik-baik aja karena kuotanya masih banyak banget. Pas kemarin aku cek sama ibu masih di 180-an, jadi benar-benar masih melimpah. Jadi nggak tolong mungkin di 3 hari terakhir ini dimaksimalin aja sebanyak-banyak. Itu aja. Lalu PDH pasti dapat hadiah juga, masih ada beberapa produk kita yang mungkin bisa kita tawarkan. Thank you banget sudah ada yang menjual salad plate, jadi tinggal 2 mungkin dihabisin dulu, lalu nanti mungkin bisa lari ke pisaunya, karena kemarin kita juga udah komit bareng kita ngabisin yang stoknya sedikit dan itu slow moving bagi kita, karena biar mainlah kita rapi-rapi inventory sekalian. Bukannya kita nggak mau ngasih opsional ya, cuma kalau misalkan customer itu paham akan promo yang berjalan, akan itu opsional, baru kita kasih tunjuk apa aja. Cuman karena misalkan customer termasuk yang yes man, kita langsung ditawarin khusus salad plate gitu. Lalu promo kedua IC Coffee Table, jadi masih sama, minimal 7,5 dapat langsung si IC Coffee Table. Enaknya kalau promo ini tuh kan bisa via NPL ya, jadi teman-teman ketika memang ada customer yang nodong tiba-tiba ambil Cubic atau Pira dalam keranjangnya, jadi bisa langsung ditawarkan ke promo ini karena menarik banget. Lumayan juga seharga 529.000. Lalu yang terakhir ada si spin wheel masih jalan teman-teman. Jadi untuk minimal pembelanja 5 juta, customer berkesempatan untuk memainkan spin wheel. Dan hadiah utamanya di nomor 17 dapat di sofa 2 seater dengan biaya khusus 80 aja. Jadi coba aja tawarkan barangkali customer mau, misalkan nanti ada harga bisa jalan.
coba aja kan, kali memang ada customer yang jiwanya jiwa judi, suka main Zeus atau suka apapun itu, jadi lumayan lah. So, oke. Lalu ya, mapping aku kurang apa sih Mas, coba Mas Yo sampaikan. Mapping itu minimal pembelanjaan di 2 juta, potongannya 10%, maksimal di 500.000 sih Mas. Itu PL pakai kartu kredit mapping, kayak gitu sih. Terus jam rindu sama mandiri ya, yang sama Pomfit yang masih sudah dibagikan vouchernya, jadi nanti tinggal redeem aja customernya. Mungkin customer Pomfit itu mungkin juga bisa kita upselling ya nantinya, terutama untuk buy one get one, atau mungkin aksesoris di bawah 60, di bawah 130, atau nyali kalau kita kayak gitu. Karena biasanya emang kebanyakan sih habitnya redeem itu cuman ngepasin sama voucher, tapi harapan kita terus kita upselling biar mereka bisa belanja lebih banyak lagi. Oke, terima kasih atas semua lalu briefing hari ini sama ya, kalau weekend pasti kita tidak akan jauh-jauh dari namanya service. Nah, kita hari ini tuh akan bahas terkait masalah customer service sama handling ya. Iya. Nah, kalau handling ini mungkin aku pengen sampaikan aja, jadi misalkan ada customer komplain guys, itu sebisa mungkin langsung itu ya diakomodir untuk keluhannya apa. Jadi sebisa mungkin kan kita sudah 9 bulan jalan ya, aku sudah bisa mengenal karakter teman-teman masing-masing dan teman-teman sudah tahu aku seperti apa. Kebetulan sih kita punya kesamaan, sama-sama pelupa. Jadi makanya itu ketika memang ada case, kalau bisa langsung diajukan aja. Kalau memang teman-teman lagi sibuk atau apa, bisa didelegasikan ke yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk masalah service lainnya sih mungkin aku rasa teman-teman udah pada paham ya kalau gimana cara nge-handling customer people to people. Maksudnya kan tidak semua orang bisa dipukul rata untuk cara kita nge-treatnya. Jadi ada memang orang yang pinginnya itu diajak ngobrol terus, ada memang yang minta dikasih ruang sendiri untuk mereka berpikir, ada juga yang memang bisu, maksudnya kita nyapa dia diem, kita di depannya gini, ada juga kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal kondisikannya seperti apa, karena dari tiga yang mungkin sentence yang aku sebutin itu sebenarnya mereka mungkin kalau datang ke sini itu sudah ada tujuan, cuman memang kalau misalkan dari first impression dia sudah gak nyaman dengan treat awal kita, itu pasti biasanya sih akan positif, karena memang itu ngaruh banget. Jadi mending sebenarnya udah bisa dianalisa dari greeting awal tuh, ketika memang customer sudah kayak welcome, humble, cengengesan, nah itu baru kalian ikut cengengesan, karena itu pasti ya bisa ngeklik gitu. Tapi kalau orangnya kayak cuman ntar ya dia dulu, itu kasih jarak aja. Atau juga nanti ketika dia baca-baca mungkin katalog atau mungkin dia dari pihak PDP informasi produk, ketika dia nggak tahu dan dia nggak bisa memahami istilah-istilah furniture kita, pasti mulai kita. Cuman yang pasti jangan ditinggalin. Itu aja sih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Biar durasinya agak panjang. Saya kebingungan. Hari ini dulu deh. Dari mau dari dulu deh. Untuk tambahan dari aku sebenarnya di maaf, rambutnya nggak bagus banget dari sini. Oke, lanjut. Mungkin yang diucapkan sama Mas itu sudah sangat lengkap sih. Tambahan aja kalau misalnya nanti ada customer, kan ada juga customer yang cuman cuma lihat-lihat aja. Nah, mereka kan lihatnya otomatis lihat produk yang ada di sini aja nih kan. Nah, itu kita bisa bantu customer untuk menunjukkan produk yang nggak ada di displaynya. Jadi nanti kita bisa tunjukkan di aplikasi produk apa aja yang sebenarnya ada di produk. Oke, thank you banget Mas Fakih. Tambahan dari aku paling ya tadi Mas Teh udah bener yang dari bilang sama Mas Tony juga, kalau misal emang customer interior bisa jadi itu deal di kita juga, karena kemarin juga pengalaman realku customer itu udah booking fee di Zaki, cuma ternyata karena prosesnya agak panjang, maksudnya ngambil projectnya agak gede, jadi waktunya lebih dari 4 bulan. Hasil customer nggak full satu ruangan, jadi ada beberapa item yang customer-nya pengen langsung beli, maksudnya loss furniture kayak gitu. Hasil kemarin bisa deal di sekitar 14 jutaan, itu dari customer-nya booking fee-nya Mas ya. Gitu sih. Oke, disempurnakan oleh Mas Biro. Kayak mungkin aku mau sedikit nge-review hasil skripsiku dulu aja ya. Jadi mungkin ini masih ada kaitannya, karena aku dulu sebenarnya ambil skripsinya tentang penggunaan aplikasi Brimo. Cuman mungkin aku sedikit
menjelaskan membelokkan ke aplikasi kita, ke aplikasi dekor rumah kita. Jadi memang dari aplikasi kita sebenarnya sudah dipermudah dalam penggunaannya. Ketika aplikasi itu mudah digunakan dan banyak manfaatnya, itu akan membuat customer itu berminat menggunakannya. Jadi skripsiku tentang itu. Ketika kemudahan dan kemanfaatan itu bisa membuat customer terus menggunakan aplikasi. Mungkin gimana sih cara kita bisa menggunakan aplikasi sebaik mungkin? Jadi kita benar-benar memahami fitur-fitur yang ada di aplikasi itu memudahkan. Jadi misal customer mempunyai kriteria, misal aku ingin sofa yang ukuran 190 pas atau yang di bawah 2 meter kayak gitu. Jadi kita bisa menggunakan fitur itu secara tepat dan kita bisa sampaikan ke customer pilihan-pilihan yang ada di kita. Jadi memang karena di sini kan displaynya terbatas, mau nggak mau ketika customer belum cocok sama yang ada di display, kita arahkan sebisa mungkin ke aplikasi kita. Dan lewat aplikasi itu kita bantu jelaskan secara detail ke customer dan memudahkan customer untuk membaca informasi yang ada. Misal customernya bingung. Jadi nantinya ketika customer sudah memahami dan oke nih sama produknya, kita bisa masuk ke transaksi. Kayak gitu sih mungkin dari aku. Jadi gimana cara kita bisa meyakinkan customer walaupun customer itu masih belum yakin sama produk yang ada di internet, kita yakinkan secara detail melalui yang ada di aplikasi. Kayak gitu sih mungkin ini yang ingin disampaikan. Boleh dilanjut. Oke, thank you banget Mas Yo, detail banget. Dari tiga temanku ini benar-benar saling melengkapi ya. Jadi memang apa yang kalian sampaikan itu benar-benar relate dan memang sangat kita butuhin bareng-bareng untuk rumah ini, karena memang saat ini itu memang yang kita butuhkan saat ini adalah gimana kita ningkatin bisnis kita biar customer itu lebih trustnya berada di rumah. Karena kalau misalkan hanya kita head to head perang masalah promo, masalah lokasi, aku jamin banyak perusahaan lain kompetitor kita yang lebih baik bisa memasukkan dua poin yang saya sampaikan tadi. Terima kasih Kak. Cuman kalau aku mungkin sedikit menambahkan ya, tadi kan Kak Vio bisa bilang kan poin yang tangkap sih intinya ada 2 poin ya yang di sini itu teman-teman harus kuasai. Yang pertama pasti product knowledge. Product knowledge di sini itu yang pasti dari penggunaan aplikasi, terus gimana cara kita memahami nama-nama sistem yang ada di aplikasi yang kita baca, atau bahkan knowledge terkait masalah produk yang kita pahami dalam semua produk yang ada di dekor rumah, entah itu PL atau PL. Bener yang dikatakan Mas Yo, karena ada beberapa kadang customer itu kalau aku bilang itu ngetes. Jadi dia tuh udah tahu dekor rumah itu konsepnya Pandi, dia datang ke sini bilang aku mau nyari kursi outdoor dari besi. Yang Prof ini kan kalau nama-nama besi itu kan pasti kan sedikit tidak ada korelasinya dengan konsepnya Pandi. Nah itu makanya teman-teman harus paham banget tentang produk-produk apa aja yang dia jual, karena teman-teman tidak bisa sampaikan juga. Termasuk juga yang tadi Mas Vio bilang ada beberapa customer yang unik, tiba-tiba minta aku cari meja meeting ukuran 250 cm. PL udah pasti nggak mungkin ada MPL. Jadi teman-teman mungkin kalau pas enggak atau mungkin teman-teman pas lagi gabut daripada nonton film-film yang kurang bermutu teman Mas Faki, jadi bisa mungkin cek-cek aja lah untuk di aplikasi apa aja yang kita jual khusus pilihannya seperti itu. Itu yang poin pertama ya. Poin keduanya itu diingetin juga sama Mas Vio tadi. Jadi teman-teman untuk penggunaan yang misalkan customer contohnya ini ya yang mau transaksi tapi ongkos perhatikan itu sekarang sudah bisa yang bayar 3 dikerjain 4. Cuman nanti itu konsepnya kamu manual aja, karena nanti akan berupa bukan kode voucher tapi UPC. Kita kayak masukin UPC, jadi persis seperti free ongkirnya Medan. Cuman itu by pengajuan. Jadi memang kebanyakan harus manual, tergantung kayak free-nya atau sendalnya AM kita, karena kan harus tektokannya sama AM. Jadi yang penting kerangka dulu, teman-teman jangan salah betul dulu. Yang penting nah pasti ada pertanyaan, Mas gimana kalau misalkan ada barangnya itu satu kanung yang 340 lainnya 170, mana yang diambil? Jawabanku yang 340, 170. Berarti yang free itu yang paling murah. Kayak gitu. Kita nggak boleh minta yang free yang paling murah. Amin. Mungkin pertanyaan gini aja sih Kak, berarti itu dihitungnya per item ya? Per item. Oke. Makasih banyak berbobot, saya kaget. Oke, itu aja sih, sama yang pasti kerjakan dengan benar.
masih benar itu apa ya, ada beberapa customer kan mungkin misalkan nih aku pernah bahas ini deh kayaknya sama Pak atau siapa, jadi misalkan kamu dihadapkan sama orang jatuh di depanmu yang kamu lakukan apa, mungkin memotivasi, pasti menolong langsung. Nah hal ini juga seperti itu, ketika memang teman-teman lagi ada permasalahan dengan customer, langsung aja dikomunikasikan, jangan dituju sendiri. Itulah yang aku bilang konteks kerja benar. Jadi libatkan Mas Tio, libatkan aku sebagai supervisi kalian. Jadi untuk apa ya, ibaratnya membackup kalian ketika memang pengambilan keputusan kami itu salah. Jadi yang ditegur itu bukan lagi kalian, aku, tapi dia. Intinya pokoknya supervisi dia. Kalau misalkan kamu menyampaikan ke Tio nggak menyampaikan ke aku, kalau ada apa-apa pasti Tio yang menang. Tapi ketika Tio nyampaikan ke akunya yang bermasalah. Jadi kalian kembalikan itu ke porsinya masing-masing. Itu aja sih sedikit. Terakhir motivasi ya. Motivasi ini jujur, aku hari ini lagi tidak termotivasi. Mungkin aku pengen teman-teman ngasih motivasi aku lah, biar aku bisa lebih semangat lagi untuk bisa menghadapi sisa hari ini. Karena kan aku juga pengen sih kita bareng-bareng untuk bisa evan bareng-bareng, untuk bisa apa ya, nyuman bareng-bareng. Makanya itu aku minta tolong teman-teman motivasi aku lagi. Mas Paki kayaknya Paki full yang senyum hari ya. ini, jadi motivasinya Kurang ajar ya. lagi banyak banget ini. Teman-teman kalian udah pulang ya? Hari ini Belum ada mampir sini. belum ada. Oke, dari Mbak Bani dulu aja. Anak psikologi pasti banyak idenya. Kalau untuk motivasi saya sekarang jualan aja sih Kak. Motivasi ke saya. Kayak ngomong masih bukan untuk dirimu sendiri. Oke, untuk psikologi. Enggak, kamu untuk ngomong untuk reforma aja. Iya. Malam. Selalu semangat, jangan down. Kalau misalnya ada apa-apa, kita masih bisa melalui semuanya bersama. Mas Pagi? Yes, kata-kata hari ini aja lah ya. Yang boleh. Kata-kata hari ini itu adalah jadilah seperti kurma yang walaupun dia itu sudah dipotong, sudah diberantas, walaupun sudah tertimpa masalah, walaupun dia tetap tumbuh, subur dan mengayomi masalah kita. Kurma itu rumput. Iya nggak sih? Iya, liar. Oke, aku lagunya antara ini. Masih dulu. Aku motivasinya sih itu. Tapi ali ala Irobi Suman. Yang mulai kalian nggak boleh. Itu nanti buat Tuhan Kak. Jadi sebenarnya kita itu udah diberi kenikmatan terus tiap harinya sama Allah, gimana cara kita bersyukur dan memanfaatkan kenikmatan itu dengan sebaik mungkin. Mungkin kayak gitu sih dari aku. Oke, kelas mungkin dari aku terpancing dari yang si Fakih sampaikan. Kalau aku sih, kalau si Fakih bilang jadilah seperti gurma, kalau aku jadilah seperti ikan remora ya. Jadi khusus untuk Fakih, kan si Fakih ini kan jualannya masih bisa diperjuangkan sebenarnya. Cuma kalau dia berjalan negeri sepertinya nggak bisa. Jadi kamu harus nempel orang yang ada potensi itu bisa jualan banyak. Biar kamu jualin. Udah itu aja. Terima kasih. Udah, sebelum kita tutup kita berdoa dulu agar apa yang kita upayakan hari ini, harapan hari ini bisa semuanya tercapai dengan smooth dan maksimal. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai, nggak mau berbantu? Atau langsung kerja? DC Malang. DC Malang. Iwan Binawa.